Indonesia resmi menjadi produsen beras terbesar keempat di dunia, menurut laporan terbaru FAO. Pencapaian ini menempatkan Indonesia di antara negara-negara dengan kontribusi terbesar terhadap ketahanan pangan global, bersama Tiongkok, India, dan Bangladesh. Pencapaian ini adalah bukti dedikasi jutaan petani Indonesia dan efektivitas kebijakan pertanian kita. Setiap hari, para petani bekerja keras di bawah terik matahari, memastikan pasokan beras tetap stabil untuk seluruh negeri. Dengan produksi lebih dari 4 juta ton beras giling pada tahun 2022, Indonesia kini termasuk di antara pemimpin global dalam produksi pangan. Angka ini tidak hanya mencerminkan kapasitas produksi, tetapi juga kemampuan distribusi dan pengelolaan hasil panen yang semakin baik. Bagi negara di mana beras adalah makanan pokok, peringkat ini adalah suatu kehormatan dan tanggung jawab. Beras menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dari meja makan keluarga hingga warung makan di pinggir jalan. Ini mencerminkan keberhasilan teknik pertanian yang lebih baik dan ketahanan komunitas pertanian kita. Inovasi dalam teknologi pertanian seperti penggunaan mesin dan bibit unggul telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pengakuan FAO memvalidasi upaya kita untuk meningkatkan kedaulatan pangan dan mengelola sistem pertanian yang luas dan beragam. Pemerintah dan masyarakat terus bekerja sama untuk memperkuat rantai pasok dan mendukung petani lokal. Tonggak sejarah ini harus menginspirasi dukungan berkelanjutan bagi petani kita dan investasi dalam pertanian berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda petani menjadi kunci untuk menjaga prestasi ini di masa depan. Perjalanan Indonesia menuju titik ini telah panjang, penuh tantangan dan inovasi. Tetapi ini membuktikan bahwa dengan fokus dan kolaborasi, hasil kelas dunia adalah mungkin. Setiap musim panen adalah bukti kekuatan gotong royong bangsa. Saat kita merayakan pencapaian ini, mari berkomitmen untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi ketahanan pangan di masa depan, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan generasi mendatang. Untuk benar-benar menghargai pencapaian Indonesia dalam produksi beras, penting untuk melihatnya dalam konteks global dan membandingkannya dengan negara-negara lain yang juga menjadi pemain utama di dunia. Mari kita lihat lanskap beras global, di mana persaingan dan kolaborasi antar negara sangat menentukan ketahanan pangan dunia. China memimpin dengan hampir 108 juta ton beras setiap tahunnya, menjadikannya produsen terbesar di dunia. Dengan teknologi canggih dan lahan pertanian yang sangat luas, China mampu memenuhi kebutuhan domestik dan juga menjadi eksportir utama. Di posisi kedua, India memproduksi sekitar 132 juta ton beras. Kedua negara ini, China dan India, bersama-sama mendominasi pasokan beras dunia dan menjadi penentu harga serta tren pasar global. Bangladesh, yang berada tepat di atas Indonesia dalam daftar produsen, menghasilkan sekitar 57 juta ton beras. Persaingan di antara produsen teratas ini sangat ketat, dan setiap negara berusaha meningkatkan produktivitasnya. Tidak seperti dataran luas di China dan India, pertanian Indonesia tersebar di ribuan pulau, dari Sumatera hingga Papua, masing-masing dengan kondisi geografis dan tantangan yang berbeda-beda. Hal ini membuat posisi keempat Indonesia di dunia semakin mengesankan, karena kita harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk mengatasi keterbatasan lahan, infrastruktur, dan akses teknologi. Mengejar ketertinggalan dengan Bangladesh kini sudah dalam jangkauan. Dengan belajar dari kemajuan dan strategi negara-negara tetangga, kita dapat mempercepat peningkatan produksi dan efisiensi. Dengan mengadopsi praktik terbaik dalam teknologi pertanian, pengelolaan air, dan inovasi sistem tanam, Indonesia dapat memperkuat posisinya di kancah internasional, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional. Geografi kita yang beragam memang menjadi tantangan tersendiri, namun juga menjadi bukti ketangguhan, kreativitas, dan semangat para petani, serta sistem pertanian Indonesia yang terus berkembang. Peningkatan produksi beras Indonesia merupakan hasil dari investasi strategis yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Pemerintah, sektor swasta, dan para petani telah bekerja sama untuk memperkuat fondasi pertanian nasional, mulai dari penyediaan benih unggul hingga pelatihan teknologi terbaru. Inovasi di bidang pertanian, seperti penggunaan alat modern dan sistem irigasi cerdas, telah membawa perubahan besar dalam cara petani mengelola lahan mereka. Hasilnya,
produktivitas meningkat secara signifikan dan efisiensi kerja pun bertambah. Pada awal tahun 2024 saja, produksi beras nasional mencapai 11,75 juta ton, angka yang mencerminkan lompatan besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan, tetapi juga harapan baru bagi ketahanan pangan nasional. Dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi, distribusi alat pertanian modern, serta pembukaan lahan baru, semuanya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ini. Kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci utama keberhasilan. Panen raya pada bulan Maret 2024 saja menghasilkan 6,71 juta ton, yang langsung mengisi lumbung-lumbung beras di berbagai daerah, dan membantu menstabilkan harga beras di seluruh negeri, sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang lebih terjangkau. Lonjakan produksi ini menjadi bukti nyata dari dampak kebijakan yang efektif, inovasi teknologi, dan kerja keras para petani kita yang tak kenal lelah di lapangan. Tren peningkatan produksi beras ini adalah tanda kemandirian yang semakin kuat dan sistem pangan nasional yang makin tangguh menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan dunia. Kemajuan Indonesia di sektor pertanian membuktikan bahwa dengan visi, inovasi, dan tindakan kolektif, kita mampu mengamankan masa depan pangan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat luas. Bulog, Badan Urusan Logistik Negara Indonesia, adalah pusat dalam mengelola pasokan beras kita. Pada April 2024, Bulog telah mengamankan 1,1 juta ton cadangan beras pemerintah, penyangga vital untuk stabilitas pasar. Pencapaian ini bergantung pada jaringan luas penggilingan beras lokal yang membeli gabah dari petani dan memprosesnya sesuai standar nasional. Penggilingan ini sangat penting, menyediakan aliran kas bagi komunitas pedesaan dan mendukung ekonomi lokal. Kemitraan antara Bulog dan penggilingan beras memastikan pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan beras yang efisien untuk negara. Kolaborasi ini adalah model kemitraan publik swasta, menjaga makanan pokok kita tetap tersedia dan terjangkau. Bersama-sama, mereka membentuk sistem yang tangguh yang menjaga ketahanan pangan Indonesia. Di jantung keberhasilan beras Indonesia adalah petani kita, pahlawan sejati ketahanan pangan. Kerja keras mereka setiap hari mengubah ladang menjadi beras yang memberi makan lebih dari 270 juta orang. Ketika Bulog dan penggilingan membeli hasil panen mereka, itu lebih dari sekadar transaksi. Itu adalah investasi dalam mata pencaharian pedesaan. Semangat gotong royong mendorong produktivitas dan ketahanan mereka. Petani bukan hanya produsen, mereka adalah penjaga tanah dan pelindung warisan pertanian kita. Mendukung dan memberdayakan mereka sangat penting untuk Indonesia yang makmur dan aman pangan. Setelah puncak panen, produksi beras secara alami menurun membutuhkan manajemen yang hati-hati untuk menjaga stabilitas. Saat pasokan menurun, harga gabah naik menguntungkan beberapa petani, tetapi menantang upaya pengadaan Bulog. Pemerintah harus menyeimbangkan harga yang adil bagi petani dengan beras yang terjangkau bagi konsumen. Memantau tren dan bertindak proaktif sangat penting untuk mencegah lonjakan harga dan kekurangan. Menggunakan cadangan yang dibangun selama panen membantu menghaluskan fluktuasi pasokan. Manajemen yang efektif selama transisi ini adalah kunci untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional. Untuk mengatasi tantangan pasca panen, pemerintah memiliki rencana yang kuat untuk stabilitas pangan. Cadangan beras Bulog yang dibangun selama musim puncak siap menstabilkan pasar sesuai kebutuhan. Program bantuan pangan memberikan 10 kg beras setiap bulan kepada 22 juta rumah tangga berpenghasilan rendah, meringankan beban ekonomi. Program SPHP melepaskan beras terjangkau ke pasar, menstabilkan harga dan menekan inflasi. Strategi-strategi ini, cadangan, bantuan langsung, dan stabilisasi harga, membentuk pertahanan berlapis terhadap kekurangan dan volatilitas. Perencanaan proaktif memastikan bahwa manfaat panen yang kuat bertahan sepanjang tahun. Komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan jelas dan komprehensif. Keberhasilan beras Indonesia dibangun di atas sinergi antara pemerintah, petani, dan sektor swasta. Lembaga menetapkan kebijakan dan memberikan dukungan, sementara petani dan penyuluh mendorong produktivitas di lapangan.
Penggilingan beras lokal dan perusahaan logistik menghubungkan pertanian ke pasar, memastikan efisiensi. Kemitraan Bulog dengan ribuan penggilingan mencontohkan kolaborasi publik swasta yang efektif. Jaringan kepercayaan dan kerjasama ini membuat sistem pangan kita tangguh dan kompetitif secara global. Memperkuat kemitraan ini sangat penting saat kita menghadapi tantangan masa depan seperti perubahan iklim. Bersatu, setiap pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam mempertahankan ketahanan pangan Indonesia. Peringkat keempat global Indonesia adalah tonggak sejarah, tetapi perjalanan untuk ketahanan pangan terus berlanjut. Pencapaian ini mencerminkan kebijakan strategis, inovasi, dan dedikasi petani kita. Mempertahankan momentum berarti beradaptasi dengan siklus produksi, perubahan iklim, dan memastikan pertanian tetap layak. Kolaborasi berkelanjutan di antara semua pemangku kepentingan adalah kunci untuk sistem pangan yang produktif dan adil. Berinvestasi dalam infrastruktur, memberdayakan petani, dan mendorong kerjasama akan menjaga lumbung kita tetap penuh. Ketahanan pangan nasional adalah fondasi stabilitas dan kemakmuran. Mari kita bangun di atas keberhasilan ini untuk memastikan setiap orang Indonesia memiliki akses ke makanan yang aman dan bergizi, hari ini dan di masa depan.